Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Sebelum kami lanjutkan, mari dukung channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Bagian 9. Menjadi pemimpin yang tegas. Mungkin Anda termasuk orang yang kurang percaya diri sehingga sulit untuk menjadi seorang pemimpin yang tegas. Anda berpikir bahwa menjadi tegas harus dengan memasang wajah yang dingin serta berbicara dengan keras. Namun, sebenarnya sikap tegas merupakan cara Anda memberitahu orang lain tentang apa yang Anda inginkan dan tidak Anda inginkan secara jujur, lugas, elegan, dan penuh percaya diri. Anda juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dikatakannya. Tegas bukan selalu berarti keras. Sikap tegas merupakan sikap yang kuat dalam mempertahankan argumen sekaligus berpikiran terbuka. 1. Ciri-ciri pemimpin yang tidak tegas. Menjadi seorang pemimpin yang tegas berarti Anda harus mampu menyampaikan argumen dengan sikap yang santun tanpa perlu meninggikan nada suara dan penekanan kata yang keras. Lakukanlah dengan menggunakan penekanan yang jelas supaya orang lain dapat memahami maksud Anda dan tujuan Anda. Berikut ini ciri-ciri pemimpin yang tidak tegas. 1. Selalu merasa takut disalahkan sehingga tidak berani membuat keputusan pada waktu atau situasi yang tepat. 2. Selalu merasa takut jika orang lain akan tersinggung, marah, atau sedih sehingga tidak berani bersikap jujur ketika mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. 3. Selalu merasa tidak percaya diri dan sering merasa ragu serta berpikiran negatif. 4. Tidak memiliki pendirian yang teguh sehingga mudah dialihkan oleh pendapat maupun bisikan orang lain. 5. Sering berubah pikiran dan keputusan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. 6. Selalu merasa sungkan, tetapi tidak mempunyai inisiatif untuk bertindak. 7. Suka menghindar atau mengelak apabila sedang terjadi suatu masalah sehingga masalah itu tidak dapat diselesaikan. 2. Mengubah cara berpikir. Pikiran sangat berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku Anda. Jika mempunyai pikiran negatif, maka tindakan serta perilaku yang Anda lakukan juga akan memiliki aura yang negatif. Jika mempunyai pikiran positif, maka segala sesuatunya akan selalu menghasilkan dan memancarkan aura yang positif. Jika mempunyai pikiran positif, maka segala sesuatunya akan selalu menghasilkan dan memancarkan aura yang positif. Oleh karena itu, Anda perlu menanamkan pemikiran yang positif bahwa 1. Bersikap tegas merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan. 2. Bersikap tegas tidak ada hubungannya dengan bertindak kasar atau marah. Dan 3. Bersikap tegas merupakan sikap yang jujur dan apa adanya berdasarkan bukti dan tujuan yang jelas. Cobalah Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini kepada diri sendiri, agar dapat memahami pentingnya bersikap tegas. 1. Mengapa saya harus bersikap tegas? 2. Apa dampak terhadap diri saya jika tidak dapat bersikap tegas? 3. Apa keuntungan yang saya peroleh apabila tidak tegas dan justru hanya diam saja serta tidak mengutarakan secara jujur tentang situasi yang terjadi saat ini? 3. Mengendalikan emosi. Cara Anda dalam mengendalikan rasa takut ataupun sungkan akan sangat menentukan keberhasilan diri Anda dalam bersikap tegas. Berhati-hatilah dalam menjaga kestabilan emosi Anda setiap harinya. Apapun kondisi emosi saat itu, Anda harus selalu berusaha untuk menjaga emosi dan kondisi yang positif. Apabila terdapat suatu keadaan yang membuat emosi kurang baik, Anda perlu segera kembali pada logika Anda. Apabila terdapat suatu keadaan yang membuat emosi kurang baik, Anda perlu segera kembali pada logika Anda. Utamakanlah sebab akibat apa yang akan berpengaruh terhadap hasil yang Anda dapatkan. Pertimbangkanlah keuntungan dan kerugiannya. Cobalah untuk berlatih mengalahkan rasa takut, sungkan, dan khawatir mulai dari hal-hal yang kecil. 4. Menantang diri sendiri. Menjadi seorang pemimpin yang tegas berarti harus mampu mengubah sudut pandang. Anda perlu sadar bahwa risiko merupakan sebuah tantangan yang akan menjadi indah jika Anda dapat menaklukkannya. Anda perlu sadar bahwa risiko merupakan sebuah tantangan yang akan menjadi indah jika Anda dapat menaklukkannya. Menjadi seorang pemimpin yang tegas juga harus selalu berpikiran dan melakukan hal-hal positif.
Bahkan, Anda perlu berusaha mengalahkan tantangan meskipun harus berhadapan dengan risiko yang buruk. Pada saat memiliki citra diri yang positif tentang diri sendiri, Anda pun akan mempunyai prinsip diri yang kuat. Anda juga tidak akan mudah merasa khawatir maupun takut dalam menyampaikan sesuatu secara jujur. Ingatlah bahwa berbagai ketakutan atau kekhawatiran di dalam diri merupakan tindakan yang dapat menunjukkan citra diri yang negatif. 5. Membangun rasa aman. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, maka Anda cenderung membangun tembok pelindung yang tebal. Akibatnya, koreksi apapun yang disampaikan oleh orang lain akan memantul begitu saja tanpa membuahkan perubahan yang baik di dalam diri Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitar supaya ketegasan sikap Anda memberikan manfaat yang maksimal dan membuahkan hasil yang baik. Namun, semua itu tergantung pada cara Anda bersikap. Ketegasan Anda dapat mengubah pandangan orang lain terhadap diri Anda. Pandangan yang aman dan nyaman menjadikan orang yang Anda tegur akan mendengarkan koreksi secara efektif. 6. Percaya diri. Mungkin Anda adalah seorang pemimpin dengan karakteristik perilaku berikut ini. 1. Tidak mampu bersikap tegas. 2. Sulit mengambil keputusan secara cepat dan tepat. 3. Terlalu mudah mengubah keputusan tanpa alasan yang jelas. 4. Takut mengambil resiko. 5. Tidak dapat mengomunikasikan pikiran secara jelas karena gugup. Apabila memiliki ciri-ciri tersebut, Anda adalah pemimpin yang tidak percaya diri. Masalah itu tentu saja akan sangat mengganggu proses kepemimpinan organisasi. Akibatnya, roda organisasi itu tidak berputar dengan baik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, seorang pemimpin pasti menghadapi banyak kendala dan masalah. Dia harus bersikap dan mengambil keputusan agar roda kepemimpinannya berjalan secara efisien dan efektif. Kepercayaan diri dan sikap tegas Anda sebagai pemimpin mutlak diperlukan untuk menghadapi kendala dan masalah. Jika tidak percaya diri, maka Anda dipermainkan oleh lingkungan. Alhasil, tujuan kolektif pun tidak tercapai atau tidak efektif. Kepercayaan diri adalah sikap positif yang membuat Anda mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapi. Kepercayaan diri juga menunjukkan adanya perasaan, yakin, dan mampu melakukan sesuatu hal. Keyakinan itu muncul karena adanya faktor-faktor pendukung, yakni kompetensi, pengalaman, prestasi, potensi diri, dan harapan yang realistis terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri berguna untuk kepemimpinan Anda karena sikap itu menghasilkan 1. Efektivitas dalam berkomunikasi. 2. Antusiasme dalam berinteraksi. 3. Ketegasan dalam berkomunikasi dan bersikap. 4. Optimisme terhadap kondisi lingkungan saat ini dan yang akan datang. 5. Kasih sayang yang didasari rasa hormat. 6. Kebanggaan akan diri sendiri. 7. Kematangan emosional. 8. Kecerdasan dalam menangani kritik. Dan 9. Kemandirian dalam bertindak. Kepercayaan diri sangat diperlukan dan menjadi syarat mutlak bagi Anda sebagai seorang pemimpin. Jika tidak memiliki kepercayaan diri, maka organisasi yang Anda pimpin akan berjalan secara tidak efektif. Anda juga perlu memahami proses membangun kepercayaan diri. Proses itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan dimulai sejak dini atau saat Anda pertama kali berinteraksi dengan lingkungan. Demikianlah telah kita dengarkan bersama bacaan buku dari Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir. Terus dukung channel kami, 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.